Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzia dari Prodi Tasawuf Psikoterapi semester 6. Kali ini saya akan mereview jurnal dari Amalia Taroreh dan kawan-kawan yang berjudul tentang perencanaan sumber daya manusia, analisis pekerjaan, dan penempatan pegawai terhadap kinerja pegawai pada Biro Pengembangan Provinsi Papua. Teori dalam jurnal ini adalah yang pertama, manajemen sumber daya manusia. Menurut Disler, manajemen sumber daya manusia sebagai kebijakan dan praktik menentukan aspek manusia atau sumber daya manusia dalam posisi manajemen, termasuk merekrut, menyaring, melatih, memberi penghargaan, dan penilaian. Dapat disimpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, penghargaan, pengarahan, dan pengawasan terhadap sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Yang kedua adalah kinerja pegawai. Kinerja karyawan adalah hasil kerja karyawan dilihat pada aspek kualitas, kuantitas, waktu kerja, dan kerjasama untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan oleh organisasi. Kesimpulannya, kinerja pegawai adalah suatu indikator keberhasilan yang telah dicapai oleh seseorang pegawai. Yang selanjutnya adalah perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan ini dapat disusun untuk jangka pendek, jangka panjang, dan akan dipakai sebagai dasar untuk mengendalikan kegiatan perusahaan. Dapat disimpulkan, perencanaan sumber daya manusia adalah strategi dalam menentukan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di masa yang akan datang. Kemudian selanjutnya adalah analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan adalah proses menghimpun informasi mengenai setiap jabatan atau pekerjaan yang berguna untuk mewujudkan tujuan bisnis dari sebuah perusahaan. Kemudian Disler menjelaskan bahwa job analysis merupakan prosedur untuk menentukan tanggung jawab dan persyaratan keterampilan yang dibutuhkan dari pekerjaan dan jenis orang yang harus dipekerjakan. Yang terakhir adalah penempatan pegawai. Penempatan adalah penugasan atau penugasan kembali karyawan pada pekerjaan atau jabatan yang baru. Prinsip pokok dalam penempatan pegawai adalah menempatkan orang yang tepat pada tempatnya yang tepat. Selanjutnya adalah subjek penelitian. Pada jurnal ini, subjek penelitiannya adalah pegawai pada Biro Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua. Yang selanjutnya adalah metode penelitian. Jenis penelitian dalam jurnal ini adalah penelitian asosiatif. Dalam jurnal ini, jenis penelitian asosiatif akan dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan, dan mengontrol suatu gejala. Kemudian, teknik pengumpulan data dalam jurnal ini adalah dengan observasi, kuesioner, dan dokumentasi. Yang selanjutnya adalah hasil penelitian. Nah, di sini ada 3 faktor yang harus dipertimbangkan dalam melakukan perencanaan sumber daya manusia. Faktor pertama adalah estimasi jumlah karyawan yang akan keluar, baik secara alami atau karena yang mengundurkan diri. Kemudian data karyawan yang akan pensiun, bisa dilihat tren turnover pegawai dalam 3 tahun terakhir. Kemudian faktor kedua adalah rencana bisnis perusahaan di masa mendatang. Apakah hendak melakukan ekspansi pasar dan membuka cabang bisnis baru, atau justru sebaliknya akan menghadapi penurunan penjualan sehingga operasi bisnis akan makin diciutkan. Rencana bisnis ini sangat penting bagi proses perencanaan kebutuhan jumlah sumber daya manusia.
Faktor ketiga yang juga harus dipertimbangkan dalam perencanaan sumber daya manusia adalah sumber daya keuangan perusahaan. Nah, apakah perusahaan memiliki anggaran yang cukup untuk mempertahankan jumlah karyawan atau juga melakukan penambahan? Atau sebaliknya, kondisi keuangan perusahaan kian sulit sehingga justru harus dilakukan PHK. Dengan adanya perencanaan sumber daya manusia yang matang, maka kinerja seorang karyawan akan optimal sehingga kinerjanya pun bisa meningkat. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pegawai Biro Sumber Daya Manusia Provinsi Papua. Artinya, semakin baik suatu perencanaan sumber daya manusia, maka kinerja seorang pegawai akan meningkat, dan peningkatan kinerja akan signifikan jika perencanaan sumber daya manusia dilakukan dengan baik. Nah, perencanaan di Biro Sumber Daya Manusia dilakukan dengan sangat baik sehingga kinerja pegawai bisa meningkat secara signifikan. Metode analisis data yang digunakan dalam jurnal ini adalah menggunakan uji asumsi klasik, uji validitas, uji reliabilitas, analisis regresi linear berganda, dilengkapi pengujian hipotesis secara parsial dengan uji T, dan secara serentak dengan uji F. Baiklah, sekian dari review jurnal kali ini. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.